Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfira Rishifa dari kelompok 5 mata kuliah Perilaku Organisasi kelas 04 SAKM 001. Nama saya Nadia Farhatunisa, saya dari kelas 04 SAKM 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Katara, saya dari kelompok 5. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fitia Adriana dari kelas 04 SAKM 001 dengan NIM 191011250401. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kepribadian. Jadi kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang atau individu dalam bereaksi dan berinteraksi terhadap orang lain. Dan di samping itu juga, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol dalam diri individu. Nah, kepribadian juga sangat penting untuk diukur, apalagi untuk seorang manajer yang mau merekrut karyawan untuk perusahaannya. Dan ada 3 cara untuk mengukur kepribadian seseorang, yaitu pertama ada metode observasi, yang kedua ada metode inventory, dan yang ketiga adalah teknik proyektif. Ada 5 faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama adalah keturunan. Jadi keturunan juga penting dalam mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Misalnya watak dari orang tuanya atau sifat dari orang tuanya juga mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian seseorang. Yang kedua ada lingkungan. Yang ketiga ada kebudayaan. Yang keempat ada pengalaman kelompok. Dan yang kelima ada pengalaman unik. Indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI. Jadi indikator tipe Myers-Briggs adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu tipe dari 16 tipe kepribadian. MBTI ini bersandar pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan. Dimensi pertama ada dimensi sumber energi, yang nanti hasil tesnya ada introvert versus extrovert. Yang kedua ada dimensi memahami informasi dari luar, yang nanti hasilnya sensing versus intuition. Dimensi ketiga ada dimensi menarik kesimpulan dan keputusan, yang nanti hasilnya ada thinking dan feeling. Yang keempat ada dimensi pola hidup, yang nanti hasilnya ada judging versus perceiving. Dari MBTI ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Dan kekurangan dari tes MBTI ini, hasilnya itu cenderung penggambaran karakter merupakan kecenderungan dalam dirinya. Jadi maksudnya tesnya itu benar-benar cenderung dalam diri kita sendiri tanpa pengaruh faktor dari luar. Selanjutnya yaitu model kepribadian 5 besar atau Big Five model, yaitu sebuah penelitian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Dimensi yang pertama yaitu ekstraversi, yaitu dimensi yang menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Selanjutnya keramahan, yaitu dimensi yang merujuk pada kecenderungan seseorang atau individu untuk memahami orang lain. Selanjutnya kehati-hatian, yaitu dimensi yang merupakan sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dan dapat diandalkan serta persisten. Selanjutnya yaitu stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional yang tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Selanjutnya yang terakhir yaitu keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi, orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan dikenal. Lalu bagaimana sifat-sifat 5 besar memprediksi perilaku di tempat kerja? Sifat yang pertama yaitu stabilitas emosional. Dari kelima faktor besar dalam kepribadian, faktor yang paling mempengaruhi kepuasan hidup, kepuasan kerja, dan tingkat stres adalah stabilitas emosional. Seseorang yang memiliki tingkat stabilitas emosional yang tinggi memiliki emosi-emosi negatif yang lebih rendah dan lebih optimis karena mampu mengontrol stres yang lebih baik. Selanjutnya yaitu sifat ekstrovert. Ekstrovert yaitu seseorang yang cenderung ekspresif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bersosialisasi, sehingga mereka memiliki emosi-emosi positif dibandingkan orang yang introvert. Selanjutnya terbuka pada pengalaman. Dalam hal kepemimpinan dibutuhkan seorang pemimpin yang terbuka pada pengalaman, yaitu yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin berinovasi.
Seseorang yang terbuka terhadap pengalaman memiliki kreativitas yang lebih tinggi dalam berbagai hal. Selanjutnya yaitu faktor keramahan. Faktor keramahan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pekerja di tempat kerja. Seorang pekerja yang ramah tentu saja akan mempunyai banyak teman dan disukai oleh pekerja lainnya. Selanjutnya, kehati-hatian. Seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi memiliki kinerja dan mampu memimpin dengan lebih baik. Hal itu disebabkan karena mereka memiliki kehati-hatian yang tinggi, cenderung memiliki usaha yang lebih dan persisten. Kemudian mereka memiliki kedisiplinan dan motivasi yang lebih serta lebih teratur dan terencana. Faktor 5 besar dalam kepribadian merupakan faktor-faktor yang diinginkan dalam dunia sosial. Terdapat 3 faktor yang disebut dark triad, yaitu faktor-faktor yang tidak disukai dalam dunia sosial. Faktor-faktor tersebut yaitu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan-perbandingan setiap generasi pada nilai-nilai. Dan generasi pertama yaitu generasi lonjakan bayi yang memasuki angkatan kerja sekitar tahun 1965 sampai dengan 1985. Dan perkiraan umur sekarangnya yaitu pertengahan 40-an sampai dengan pertengahan 60-an. Nilai-nilai kerja dominannya yaitu kesuksesan pencapaian, ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, dan kesetiaan pada karir. Nah, yang kedua itu adalah generasi X yang memasuki angkatan kerjanya sekitar tahun 1985 sampai dengan 2000. Perkiraan umur sekarangnya yaitu akhir 20-an sampai dengan awal 40-an. Nah, nilai-nilai kerja dominannya yaitu keseimbangan kerja atau hidup, orientasi tim, tidak menyukai aturan, dan setia pada hubungan. Yang ketiga adalah generasi milenium yang memasuki angkatan kerjanya sekitar tahun 2000 sampai sekarang, dan perkiraan umur sekarangnya yaitu di bawah 30. Nilai-nilai dominannya yaitu percaya diri, kesuksesan finansial, mengandalkan diri tetapi berorientasi tim, dan kesetiaan pada diri maupun hubungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 nilai dimensi oleh Hofstede dari budaya nasional. Antara lain, yang pertama adalah jarak kekuasaan atau power distance, merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Nah, kolektivisme adalah merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga, maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas merupakan tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Feminitas berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita serta memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Yang keempat adalah penghindaran ketidakpastian, menjelaskan bahwa di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang struktur atau tidak struktur, menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Yang kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan mengurangi kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Dimensi budaya Hofstede telah berpengaruh besar dalam peneliti perilaku organisasi dan manajer. Meskipun risetnya telah dikritik, namun Hofstede telah menjadi salah satu ilmuwan sosial yang paling banyak dikutip dan kerangka kerjanya telah meninggalkan jejak abadi dalam perilaku organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Katara dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai situasi yang mempengaruhi kepribadian memprediksi perilaku. Untuk kondisi seperti ini, teori kekuatan situasi mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Adapun peneliti yang telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dibagi menjadi 4 elemen. Di antaranya adalah kejelasan atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Yang kedua,
konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk tentang kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Yang ketiga, batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Dan yang terakhir, konsekuensi adalah atau tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggota, klien, pasokan, dan lainnya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Karena hal tersebut berpengaruh terhadap kita. Individu memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelum tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, jika memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian berdasarkan presentasi kerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Dan untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai terminal dan nilai instrumental. Apa itu nilai terminal? Nilai terminal adalah nilai hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contohnya kemakmuran, kebijaksanaan, persahabatan sejati, lulus ujian, kesetiaan, sehat. Lalu untuk nilai instrumental adalah nilai mode perilaku yang lebih disukai atau alat yang mencapai nilai terminal seseorang. Contohnya kerja keras, memiliki cita-cita, bisa mengandalkan diri atau mengendalikan diri, tenang, disiplin, bersih, dan teratur. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.